inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2023, 3 hari yang lalu telah mengesahkan rencana Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Tentu ini harus kita sikapi dengan seksama, terutama di bidang pengembangan jamu. Jamu sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia terus kita kembangkan, apalagi dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru ini tentunya peran jamu, keberadaan jamu harus semakin dikuatkan di negara kita tercinta, bahkan juga harus dipasarkan ke pasar global. Bersama Krida Sehat Channel, Om Maning, beliau adalah Presiden Direktur PT Mahkota Dewa Indonesia, juga Ketua GP Jamu DKI Jakarta. Apa kabar Mbak Ning? Alhamdulillah kabar baik Pak Karyanto, semoga Bapak juga sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan hadir di Krida Sehat Channel. Tentunya kemarin kita semua sudah menyaksikan, bahkan mungkin juga sudah membaca Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Kita pagi hari ini akan khusus membahas bagaimana implementasi atau dampak dari disahkannya Undang-Undang Kesehatan ini dalam rangka pengembangan jamu di Indonesia, Mbak Ning. Silakan. Ya, terlepas dari pro dan kontra, kita sebagai pelaku pengobatan tradisional maupun dari GP Jamu ya, kita sih menyambut baik. Karena terutama di pasal 161 itu justru tentang pengobatan tradisional yang semula kan kita ini nggak boleh ngobati, tapi hanya promotif preventif. Tapi di pasal itu kok malah promotif, pengobatan tradisional bisa promotif, preventif, kuratif, dan paliatif. Artinya pengobatan tradisional justru malah diakui oleh pemerintah, menurut pendapat saya seperti itu ya. Jadi saya malah menyambut baik, dan juga untuk tenaga-tenaga dokter yang muda diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan izin praktek. Itu gambaran secara keseluruhan saya sih seperti itu ya. Jadi bersyukur banget kalau memang RUU Kesehatan ini dijadikan undang-undang. Itu dari pihak kami ya. Gitu Mas. Ya, sepakat. Tadi sudah saya baca juga, memang satu pengakuan yang awalnya hanya dibatasi untuk preventif, sekarang sudah bisa masuk nomenklatur kuratif dan paliatif. Ini satu peneguhan, ada payung hukum yang lebih kuat, sehingga peran jamu ke depan juga terus semakin berkembang di Indonesia. Menyikapi prospek yang semakin luas ini, Mbak Ning, mungkin bisa diceritakan apa sih tantangan pengembangan jamu selama ini yang Mbak Ning alami, baik sebagai Ketua GP Jamu DKI maupun sebagai pebisnis di bidang obat tradisional jamu ini, Mbak Ning? Ya, tantangan yang kita hadapi ini mulai dari saya pribadi ya. Perusahaan saya ini punya produk yang bagus, malah ditiru oleh orang lain. Jadi ada banyak pemalsu. Tidak hanya satu yang memalsukan, tapi banyak. Itu kendala kayaknya bukan hanya diri saya ya, tapi beberapa teman pelaku jamu itu kalau produknya laris, terus banyak yang niru. Nirunya kalau pakai merek lain, landa, persis jadinya memalsukan produk. Jadi tidak meniru. Kalau meniru dengan izin edar yang baik dan dengan inovasi itu nggak masalah, karena itu juga legal. Tapi menurut saya pemalsuan ini, Mbak Ning ya. Jadi pemalsuan produk jamu itu masih marak ya sampai sekarang ya. Marak sekali. Bisa kebayang saya dalam
ya kita terus akhirnya kerjasama dengan pihak apa ya pemilik dari Tokopedia, Shopee segala itu kita diberi satu wewenang untuk mengoreksi pihak-pihak mana yang tidak benar ini. Jadi kita laporkan ke mereka dan mereka yang memalsukan ini bisa ditindaklanjuti untuk di-delete gitu. Itu sih sikap baik ya dari pemilik-pemilik apa namanya media sosial yang ada itu membantu kita juga walaupun memang tidak mudah untuk bisa mengatasi ini karena itu kalau cuma satu dua mending yang memalsukan atau yang nakal ribuan kebayang nggak ribuan. Model pemasarannya bagaimana Mbak Ning? Apakah mereka bikin produk sendiri yang mirip? Tentunya kita nggak tahu apa isinya karena namanya juga produk palsu. Atau bagaimana yang temuan yang dialamin oleh teman-teman di Mahkota Dewa ini, Mbak Ning? Ya kalau dari kita yang ada yang memasukkan itu eh, apa ya kemasannya persis sama isinya beda tapi tidak pakai kotak itu yang kita alami seperti itu saja. Yang lain-lain ya memang bukan hanya saya sih ya sebetulnya pelaku jamu yang lain ada yang juga malah ada teman saya itu baru baru membuat saja sudah dipalsukan sehingga ini pengalaman teman ya bukan saya pengalaman teman itu produk yang baru saja didaftarkan legalnya itu tiba-tiba eh, apa ya diberi peringatan sama dapat surat cinta lah dari Badan POM gitu karena yang diperiksa oleh Badan POM itu produk palsu. Palsu, Tuh, baik, ya baik, baik. ini bukan saya saja tetapi ternyata teman lain ada yang mengalami seperti itu. Produk Mbak Ning yang dipalsukan tuh brand apa Mbak Ning? Kalau kita biar masyarakat juga mungkin diedukasi juga produk apa yang dipalsukan? Kalau yang produk saya sih Jamsi sama Jamko ya. Ya Di Jamsi. dua-duanya itu dipalsukan ya. Ya. Apakah kedua yang dipalsukan ini produk palsunya sempat diuji lab kan isinya apa sih? Apakah juga mirip? Apa benar-benar mohon maaf mungkin juga hanya apa itu air atau hanya apa itu atau apa isinya? Eh, kita sih lagi proses untuk meneliti itu, tetapi ada yang sudah jadi korban, misalnya yang tekan apa gula darahnya normal menjadi langsung tinggi, padahal pakai ramuan kita yang murni mereka bisa cocok, mereka kaget gitu loh, kok jadi seperti ini gitu. Itu sih yang kita alami seperti itu. Jadi yang tadinya udah bagus pakai produk kita, begitu dia menerima produk yang palsu menjadi masalah untuk kesehatannya. Jadi ketahuannya dari pasien yang biasanya mengkonsumsi itu berkhasiat, setelah minum obat jamu sejenis yang palsu menjadi tidak berkhasiat. Oke, marketplace-nya sudah diajak bekerja sama dan mereka apa itu terbuka lah. Nanti silakan aja mana-mana yang diindikasikan palsu untuk di-delete dari marketplace. Apa tidak dilaporkan di lembaga terkait misalkan Badan POM, kepolisian atau gimana, Mbak? Sudah ya? Sudah, semua sudah dilakukan. Teman-teman saya yang merasa apa ya, merasa jadi korban istilahnya gitu ya, itu juga sudah melakukan klarifikasi, juga lapor ke Badan POM seperti itu sudah dilakukan semua. Ya itulah ya kendala ya. Ada lagi kendala yang lain mungkin bahan. Bentar, Mbak, sebelum masuk kendala ke lain, Mbak Nih, saya ingin tuntas masalah pemalsuan. Apakah pemalsuan yang dilakukan ini terjadi di penjualan online di marketplace atau juga terindikasi yang dijual di toko-toko obat atau di apotek juga dipalsukan? Ada, oh ya, ada yang kendala lain itu misalnya dari tidak boleh tulis khasiat gitu. Ada juga testimoni tidak boleh, sedangkan kalau yang jamu itu kan kita sebetulnya tidak diharuskan penelitian secara ilmiah banget gitu ya. Seperti halnya para peneliti di BRIN misalnya. Kita nih kekuatan produk kita ini kan sebetulnya dari masukan pasien, dari masukan pelanggan kita, seperti itu yang terjadi ya. Itu kendala kita. Kalau yang pemalsuan itu ya memang
dari Badan POM sendiri mengatakan bahwa di marketplace itu memang sering terjadi seperti itu. Ya, jadi Badan POM juga membantu kita, memberi rekomendasi kita supaya kita bisa apa ya mengatasi masalah ini. Jadi kita boleh memberitahu secara luas gitu ya di media sosial kita gitu. Itu Badan POM sendiri. Jadi kita ini sudah menempuh apa ya mediasi dengan Badan POM, sudah diberi masukan. Badan POM sendiri juga berjanji untuk membantu gitu ya. Jadi artinya jangan sampai nanti produk yang lain yang bukan milik kita terus mengaku milik kita terus kita yang kena dampak dari Badan POM kan biasanya kalau isinya tidak benar Badan POM itu biasanya terus melakukan uji sendiri ya dari Badan POM. Jadi kalau itu misalnya kayak yang kita apa namanya kita alami itu kan terus berdampak buruk gitu ya. Nah, itu Badan POM akan secara bijak untuk membantu kita gitu. Membantu artinya ya tidak produk yang dipalsukan milik kita terus kita yang kena. Karena ada teman yang kena kayak gitu. Ya, ya, Itu yang ya. Karena yang tadi yang di sampling oleh Badan POM produk palsu ya. ya, tapi kan produk palsu tapi kemasannya semuanya Ya, mirip. kita. Ya, Bukan ya. mirip lagi. Jiplak-plak. Ya kan dengan teknologi percetakan, dengan teknologi apa itu proses produksi yang sudah sangat canggih itu memang masyarakat awam akan sangat sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu kalau hanya berpatokan pada packagingnya. Kalau dari sudah ditempuh jalan dengan pihak marketplace itu apa ada penurunan nggak atau gimana Mbak Uni? Mungkin perlu disampaikan ke acara ini ya, biar untuk pembelajaran kita bersama yang punya produk dipalsukan itu juga bisa menempuh langkah-langkah yang sistematis itu Mbak Ning. Ya, satu-satunya jalan yang kita sudah, bukan satu-satunya, beberapa jalan yang sudah kita tempuh, ya kita memberi peringatan kepada pemalsu, bisa yang sudah kita lakukan. Lalu, apa namanya, ya itu tadi yang seperti saya ungkapkan, kita diberi wewenang selain lapor ke BPOM itu terus kita memberitahu ke pihak marketplace-nya gitu bahwa yang ini akun ini nggak benar. Nah, itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi untuk apa ya melakukan hal seperti itu tidak hanya sekali dengan marketplace tadi ya, tidak hanya sehari sekali enggak. Jadi dalam sehari itu bisa saja sampai 10 sampai 100 yang nggak benar itu seperti itu. Jadi itulah yang harus kita tempuh. Memang kita harus segera action ya kalau ada yang nggak benar. Kadang-kadang kan ya namanya luas sekali ya dunia maya itu. Jadi kita kadang-kadang apa ya tidak tahu, tidak cepat bisa tahu kalau nggak diberitahu oleh pelanggan kita. Kita bersyukur karena pelanggan kita mau bekerja sama, mau membantu kita. Bu Neng itu saya beli ininya ternyata palsu, misalnya kayak gitu. Jadi terus Ya. kita tindak lanjuti. Gitu. Kita minta tolong kepada marketplace-nya untuk bisa membantu agar produk palsu itu tidak dijual lagi gitu. Ya, belum sampai mencari sumber produsen yang memasukkan di mana, belum sampai ke sana ya langkahnya ya. Ya dari Badan POM sendiri sih belum dapat ya. Ya, Jadi yang bisa kita lakukan yaitu tadi dengan kerjasama dengan marketplace tadi gitu. Kalau untuk menemukan karena gini loh, kalau yang apa dunia maya itu misalnya kita minta itu di cut gitu ya, kan mereka bisa ini lagi, bikin lagi gitu loh. Ya, tapi pengirimannya waktu oke lah dalam membuka akun tuh memang sangat mudah persyaratannya. Tapi kan Yang proses pengiriman dari pemesan atau pembeli atau pasien itu kan mesti ada alamatnya ya melalui jasa ekspedisi itu kan bisa dilacak dari sana pengirimannya dari mana gitu belum sampai ke sana ya anu tracingnya. melacak begitu nanti tato hilang kayak gitu yang terjadi. Mudah sekali mereka kalau dilacak itu hilang. Kayak teman kita juga begitu.
iya loh kuning, tahu-tahu udah hilang. Ngelacaknya kan susah. Memang Ya, ya inilah kendala dunia maya ya seperti itu ya kita harus harus memang waspada untuk bisa menjaga nama baik produk kita juga hati-hati dengan eh, apa ya orang-orang yang berniat tidak baik itu ya makanya kita selalu mengadakan ini ya apa namanya seminar bisa juga kita apa namanya memberikan layanan after sales itu yang coba kita lakukan ya supaya kalau misalnya orang mengatakan saya kok nggak cocok atau saya mengalami masalah. Nah itu kalau karena kita ada komunikasi dengan pelanggan sehingga eh, kita bisa tahu ini kenapa masalahnya. Apakah benar yang dia minum produk kita atau produknya orang lain? Sebetulnya hal seperti itu terjadi sekian lama yang lalu ya. Waktu saya lagi awal-awal, saya kan dulu membuat mahkota dewa itu produk yang irisan aja. Nah ternyata membuat produk yang sederhana pun banyak yang niru kan, gitu. Karena cara ngolahnya mereka salah, gitu. Nah itu sebetulnya ya kendala kita kalau apa ya untuk maju. Kemudian juga kalau kendala lain itu misalnya di perizinan juga sebetulnya kita juga ada kendala sih. Karena kok lama gitu. Kita sudah memenuhi syarat semua tetapi sampai berapa bulan gitu ya. Tinggal izin desain itu susah. Tinggal izin desain aja kok lama banget gitu. Jadi itu juga termasuk hambatan kita ya karena eh, untuk desain kemasan mendapatkan maksudnya. iya, jadi izinnya udah apa nomornya udah ada. Tapi Ya. verifikasi kemasannya masih lama, lebih dari sebulan aja belum belum goal gitu. Jadi untuk mendapatkan perizinan kita memang padahal cuma obat luar misalnya ya, kok lama banget gitu ya berbulan-bulan itu belum dapat juga gitu. Baik, kalau Ya, saya memang sebaiknya memang masalah pemalsuan produk apa itu jamu itu dan memang masih marak ya dari tahun ke tahun ibaratnya termasuk penggunaan pencampuran bahan kimia obat itu juga masih terus marak. Memang sebaiknya memang menjadi isu nasional itu ditangani secara kolaboratif dengan berbagai pihak, tidak cukup dengan Badan POM dengan pengusaha, tapi juga melibatkan pihak kepolisian atau cybercrime yang memang di sini menjadi menurut saya sih menjadi isu nasional ini ya Mbak Ning karena dikhawatirkan kalau yang untuk preventif mungkin oke lah nggak terlalu membahayakan tapi tetap aja itu merugikan secara ekonomi nasional tapi juga bagi yang kuratif seperti produknya Mbak Ning bisa mengurangi apa itu kadar gula darah itu kan bahaya yang biasa meminum obat yang orisinal kemudian mendapat yang palsu kan itu bahaya bagi pasien nah, potensi bahaya bagi pasien ini kan menjadi isu nasional itu loh. Apa ada mungkin dari sebagai apa itu pengurus GP Jamu juga apa tidak diprogramkan secara nasional itu bagaimana ke depan tuh paling tidak mengurangi kalau menjadi zero sih kayaknya memang seperti kan kayak polisi sama maling itu kan saling apa saling canggih-canggihan teknologi yang dilakukan kan. betul ya. Mudah-mudahan ini nanti kan kita akan GP Jamu akan mengadakan Rakernas ya tanggal 31 Juli yang akan datang. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita bahas bersama lalu kita cari solusi yang terbaik lah untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi bukan hanya saya pribadi yang bermasalah karena teman-teman lain juga ada. Pokoknya kalau yang punya produk bagus rata-rata sih ada yang memasukkan. Dan memang katanya dari masukan teman itu ada memang satu komunitas atau orang tertentu yang memang hobinya itu memasukkan. Nanti ketangkep gitu ya, ketangkep di penjara. Ini menurut teman ya, ditangkap di penjara. Nanti keluar dari penjara bikin lagi gitu. Ya sudah punya template ya, jadi nanti kalau yang ini ketahuan, karena kan ini juga nggak mudah ya, mulai dari membuat kemasan yang mirip, barangkali membuat ramuan yang mirip, karena kalau dia hanya diisi yang berbeda warnanya, rasanya juga pasti konsumen akan mudah cepat tahu ya. Pasti itu juga mereka sudah tahu persis lah bagaimana
semirip mungkin termasuk kandungannya. Cuma yang kita khawatirkan kalau itu kandungannya berbeda kan juga menjadi tidak berkhasiat dan lebih bahaya kalau itu pasien yang memang sangat berisiko kalau menggunakan produk palsu. Saya kira segera dilakukan atau pembahasan secara integratif Mbak Ning, karena ini juga saya mewakili konsumen ini sangat membahayakan karena kan bagi teman-teman yang misalkan kadar gulanya awalnya stabil dengan minum konsumsi jamu ini kan tiba-tiba dapat produk palsu kan ngedrop dan itu kan sangat bahaya untuk kesehatannya kan. Bisa menimbulkan stroke, bisa gangguan kesehatan yang lebih berbahaya dibandingkan kalau untuk preventif. Baik Mbak Ning, saya kira ini harus menjadi isu nasional pemalsuan produk-produk jamu ini karena pertama selain juga berbahaya juga konsumen juga tentunya branding jamu akan semakin terpuruk kan kalau banyak palsu. Nanti ada media asing jamu Indonesia banyak yang palsu. Wah, itu aja juga saya kira akan mempengaruhi branding jamu di Indonesia. Pemalsuan produk jamu di Indonesia itu tidak saja merugikan pemakai atau pasien karena bisa berdampak sangat bahaya atau fatal untuk kesehatan, tapi juga bisa merugikan secara perekonomian nasional dan juga branding jamu. Nah, terkait dengan branding jamu ini, Mbak Ning, apa itu masukan kepada para pihak sehingga branding jamu itu juga semakin kokoh karena bagaimana juga sekarang itu masyarakat tuh membeli produk tidak membeli produk dulu ya. Kalau brandingnya sudah bagus orang itu lebih mudah dilakukan pembelian atau penjualan kalau branding jamu itu lebih baik Mbak Ning. Ya, ya ini kebetulan saja ini saya punya beberapa pasien banyak malahan ya dari berbagai negara yang saya sangat sangat bersyukur menyangkut dengan branding ini tadi karena terutama ini yang pasien-pasien saya karena kita punya klinik ya, punya klinik atau geria sehat rumah sehat lah, rumah sehat Mahkota Dewa itu didatangi bukan hanya orang-orang di Indonesia tetapi dari berbagai negara, baik itu orang Indonesia yang tinggal di negara lain atau juga bahkan ada orang asing. Itu yang membuat saya wah kalau gitu jamu sebetulnya mulai banyak dipercaya oleh masyarakat luas ya, sampai ke berbagai negara. Itu yang sangat kita syukuri ya. Nah, menurut saya branding produk kita ini bukan hanya sekedar namanya diiklanin. Karena kayak misalnya yang saya tangani ini sekarang ini pasien kanker. Kanker mana boleh kita mau promosi? Nggak boleh kan? Ya nggak boleh karena itu aturan dari pemerintah kita ya kita nggak ngiklanin tetapi kan konsumen sendiri yang merasa ya Tuhan ini contoh nih pasien saya dari Australia itu kanker pankreas usianya tinggal 3 bulan vonis medis tapi semuanya Tuhan ya berkah banget begitu ke tempat saya yang diduga tinggal 3 bulan umurnya itu bertahan sampai 15 tahun. Belum lama ini meninggal memang ya karena usianya sudah 86 ya. Tetapi selama 15 tahun itu kan artinya dia merasa sehat, sembuh kan begitu. Karena secara medis juga dinyatakan sembuh sebetulnya, cuman karena ada penyakit lain terus akhirnya penyakit lain atau karena usia ya terus meninggal. Nah, yang pasien-pasien lain itu juga banyak, rata-rata sih kanker ya. Itu mereka sendirilah yang mengiklankan kita. Contoh ini pasien saya yang baru datang ini, dia taunya saya dari pasien yang merasa sembuh. Ya, saya sih selalu kalau dengan pasien, kalau ini jangan cuma yakin bahwa badannya enak, tetapi yuk diperiksa ke dokter. Jadi kita tidak meninggalkan jasa dokter tentu saja. Bahkan kita seringkali berkolaborasi. Ada kemarin ada teman datang, dia juga kaget kalau saya mengatakan diabetes emang bisa sembuh Bu Ning. Kalau nanyanya ke saya, asal pasien mau dikasih edukasi. Edukasi itu artinya kan kita tuh tidak hanya sekedar jual jamu. Tapi ayolah pola makannya dibenerin, mau olahraga, kita kasih tahu makanan-makanan apa yang sebaiknya dipilih. Kayak gitu. Jadi sehingga kita mendapat ya secara tidak langsung kan branding kita jadinya kuat gitu. Karena kita tidak sekedar hanya mementingkan keuntungan, tapi bagaimana kita melayani, bagaimana kita bisa
dekat dengan pelanggan-pelanggan kita, kayak gitu Pak Karyanto. Ya. Menurut saya seperti itu. Jadi tolong untuk teman-teman juga jangan hanya sekedar jualan lah. After sales itu penting banget menurut kita. After Ya. sales jamu ya. Jadi jangan sampai orang beli jamu, misalnya ada kendala apa-apa, terus kita cuekin aja, enggak. Kita selalu melayani dengan ya sebisa kita. Bahkan kalau dari berbagai negara itu kan misalnya di Amerika, kayak ini pasien saya itu kan mereka sampai eh, tengah malam kan beda waktunya kan ini sekali ya kalau dengan Amerika. Saya dengan sabar coba melayani mereka walaupun kadang-kadang malam ya ngantuk gitu ya. Tapi itulah yang kita lakukan agar apa ya kepercayaan masyarakat pada produk jamu kita bisa bisa lebih kuat gitu. Baik, Seperti memang itu. saya sepakat Mbak, ini memang dalam proses penyembuhan ini tidak hanya suruh minum selesai ya, tapi memang banyak hal yang harus diperhatikan karena kesehatan sendiri kadang-kadang mungkin jamunya sudah bagus bisa menyembuhkan, tapi pola hidup kurang sehatnya bisa memicu penyakit yang lain dan itu juga barangkali juga berdampak untuk penyakit yang awalnya diderita. Baik, kendala lagi yang lain apa Mbak Ning? Mungkin ketersediaan bahan baku yang standar atau apalagi yang dirasakan Mbak Ning selama ini berbisnis jamu? Kalau bahan baku sih sementara ini sudah membaik dan kita juga bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang memang mempunyai kemampuan untuk kita bisa membuat produksi yang lebih baik. Contohnya begini, saya kerjasama dengan nanoteknologi. Untuk beli alat nano itu kan mahal sekali. Nah, Nggak salah sampai 25 M. Nah, kita sebagai pelaku usaha jamu yang UKM kan nggak mungkin mau beli alat yang segitu mahal. Nah, kita bergandengan tangan dari nanoteknologi membantu kita. Ayo kuning dinanokan. Sehingga jamu itu di mata masyarakat bukan hanya sekedar bahan direbus, terus dicekok gitu aja nggak begitu. Kita menggunakan teknologi yang terkini dengan cara kerjasama. Itu yang kita lakukan. Jadi untuk teman-teman sih ya, memang jangan hanya dengan kekuatan sendiri, tapi ayolah kita kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa membantu kita. Misalnya lagi dengan pemasaran yang paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman itu kan marketing. Kita kalau sendiri juga nggak mungkin bisa. Tetapi kita menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kita kalau saya misalnya saya ngikutin uh, grup-grup WhatsApp yang berhubungan erat dengan jamu, misalnya ya dari komunitas kesehatan tuh sekarang banyak sekali. Jadi tinggal kita pilih dan kita menurut saya ya yang saya punya banyak temen itu rata-rata nih lansia, kelompok lansia misalnya gitu ya, atau para pensiunan yang punya grup. Nah, kita memberi edukasi bagaimana misalnya uh, untuk bisa sembuh dari masalah lutut. Nah, itu ternyata banyak yang nggak tahu kan. Orang masyarakat tuh hanya tahunya udah minum ini deh, misalnya itu asam urat atau rematik minum ini. Tidak berhenti sampai di situ. Nah, kita berikan edukasi bagaimana terapi. Saya sering memberikan seminar untuk terapi mandiri. Ya, itu ternyata membantu banget. Contoh misalnya terapi panas dingin. Itu kelihatannya sederhana, tetapi sangat membantu untuk masalah-masalah yang radang. seperti apa itu terapi panas Sakit. dingin, Mbak? Ya, itu jadi kalau saya nih membuat herbal menjadi obat luar, ya. Ya, Dan itu hanya menggunakan bahan-bahan sederhana, rempah-rempah begitu ya. Nanti rempah dengan garam itu ada dikasih ini dengan es, dicampur dengan es, ya. Lalu yang satu lagi herbalnya dicampur dengan apa? Dicampur, dimasak jadi sediaan cairan jamu yang panas. Jadi kita nanti tangan, kaki kita rendam di ramuan yang dari panas, panasnya ya
tidak ini sekali, makanya biasanya kita ajarkan. Saya biasanya tak praktekin karena mungkin kalau Yang diomongin hangat gini, lah ya, yang hangat. ya pokoknya hangat tapi mendekati panas. Jadi misalnya Ya, kita ngerebus ramuan yang satu satu apa namanya, ramuan herbal atau ramuan jamunya tuh 1 gayung atau 1 liter. Nah, nanti ditambah 2 liter yang air sederhana. Jadi kan hangat-hangat panas gitu ya. ya, Nah itu ya. seperti itu. Lalu kalau yang satu lagi yang dingin itu ya tinggal kita hancurkan es batu lalu digabung dengan garam herbal. Itu seperti itu. Nanti di YouTube saya ada sih. Saya sudah contohkan bagaimana cara membuatnya. Jadi dengan cara banyak berbagi kita ternyata juga malah meraih kepercayaan lebih tinggi itu. Jadi kayak pasien saya yang kemarin ada datang lagi dari Houston ya, dari Amerika juga. Enggak entah kenapa saya banyak didatangi orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara di Amerika. eh, Mereka bilang saya mau back to nature Buning katanya begitu. Jadi ya saya bersyukur, terima kasih sekali. Juga warga dari Australia ini juga sangat apa ya, sangat sangat peduli pada pengembangan ramuan kita. Dan mereka itu kalau yang pasien di luar negeri kan rata mempunyai dana untuk cek and recheck. Jadi secara tidak langsung saya dibantu penelitiannya oleh Mereka. pelanggan-pelanggan kita. Nah, jadi misalnya sakit kanker, saya selalu bilang, tetap ya jangan tinggalkan dokter, saya bilang gitu. Nanti dicek apakah benar apa istilahnya ukuran CA-nya atau apa kankernya itu benar membaik atau enggak, kan ada angkanya. Nah, itu kita mendapatkan hasil-hasil lab dari pasien-pasien kita. Oh, benar dengan ramuan yang ini, kalau kita untuk kanker itu produk pokoknya tuh Madeca namanya. Madeca tuh Mahkota Dewa untuk Cancer. Itu produk andalan kita yang juga pernah dibantu SP3T dari Departemen Kesehatan ya untuk kanker payudara. Nah, itu dari apa Menkesnya seperti itu, kita sudah dibantu. Nah, terus pasien sendiri membantu kan harusnya kalau penelitian kan kita yang ini, tapi Ya. saya bersyukurnya banyak pasien yang mau rela hati untuk membantu memberitahu kita, Bu Ning, tadinya saya ini, atau misalnya yang kanker yang sudah luka gitu ya, dia fotoin sebelum pakai ramuan, kita difotoin, nanti perkembangannya mereka tuh kasih tahu, Bu Ning, jadi seperti ini lukanya. Nanti jadi seperti ini sekian lama kemudian. Itulah yang membuat kita juga makin sangat bersyukur bahwasanya banyak jalan ternyata yang ditunjuk Tuhan, karena kita kan nggak boleh kanker mau promosi nanti apa ya, kita bisa dapat surat cinta. Nah, seperti itu yang sudah kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita nggak memberi testimoni sendiri. Mereka sendiri itu ada yang berani menulis komentar misalnya ya, atau testimoninya itu di website kita atau mungkin lewat grup-grup WhatsApp itu terjadi. Jadi akhirnya kan saya nggak promosi, dipromosiin malahan gitu. Ya, sepakat kalau mereka melakukan uji lab kan hasil labnya diberitahu ke Mbak Ning kan itu menjadi data medis yang valid ya, sehingga Mbak Ning juga Ya. secara tidak langsung sudah bisa meyakinkan produknya memang berkhasiat itu kan. Ya betul. Ya walaupun kadang-kala begini, saya harus jujur, ada orang-orang tertentu yang minum ramuan saya tuh seperti di kemo, ada yang komplain, Bu Neng, saya minum ini kok jadi begini, badan saya kok jadi panas dingin, ada yang seperti itu. Nah, saya kalau sudah seperti itu, kalau orang yang benar percaya sama kita, walaupun merasakan ada efek negatif kan kadang-kala loh ya, atau rasa haus, rasa ngantuk, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau udah kita jelaskan itu reaksi sesaat, Bu. Nanti Ibu tubuh udah menyesuaikan, nanti akan normal kembali. Kalau mereka sudah percaya, ya udah dengan semangat tinggi mereka terus lakukan terapi tradisional itu, gitu Pak. Tapi kalau ada yang nggak percaya, ya sudah berhenti, itu apa boleh buat. Itu kendala, termasuk kendala kadang-kadang reaksi negatif. Jadi menurut saya ya, teman-teman pelaku jamu juga harus menyadari bahwa tidak semua ramuan jamu itu langsung efeknya bagus semua, tidak. Jadi sebetulnya bukan efek samping tetapi reaksi sesaat itu yang terjadi.
Jadi makanya kalau kita selalu memberikan waktu atau tenaga-tenaga yang bisa membantu untuk menerangkan bagaimana untuk sembuh itu memang kadang-kadang proses tidak semua orang sama. Ada yang langsung bisa, ada yang pakai proses tadi, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang lemes. Kalau dibandingkan dengan, maaf ini ya, kemoterapi, apakah semuanya langsung di kemo itu langsung seger bugar, kankernya hilang kan enggak, toh Pak? Iya. Nah, efek dari kemo pun semua orang mengakui ya, Tahu. bahwa ada yang sampai kepalanya ini, kulitnya gosong kan itu. Jadi juga perlu dimaklumi oleh masyarakat, kadang-kadang reaksi sesaat atau efek yang negatif bisa saja dalam proses penyembuhan dirasakan oleh pasien. Jadi kalau bisa saya ambil benang merahnya, pengembangan jamu ke depan tuh memang tidak terlepas dari bagaimana membangun ekosistemnya ya kan, tidak hanya saya bikin produk jamu ya selesai, tapi tapi harus ada juga misalkan Mbak Ning ini juga punya gria sehatnya, sehingga disitulah tidak hanya minum ramuan jamunya, tapi mungkin juga ada terapi-terapi tambahan yang bisa bersinergi dengan ramuan jamu tadi, Mbak Ning. Nah, terkait dengan ekosistem pengembangan obat tradisional di Indonesia itu, apa harapan Mbak Ning ya ke depannya? Ya, harapan kita tentu saja masyarakat seperti di negara lain ya, yang saya tahu waktu kuliah itu bahwa negara-negara lain itu memberi kebebasan pada pasien untuk memilih mau terapi tradisional atau mau konvensional. Harapan kita Indonesia juga bisa seperti itu. Orang itu boleh pilih, misalnya, maaf nih, mudah-mudahan nanti ke depan ya, misalnya di puskesmas layanan itu, kenapa tidak ada layanan yang tradisional dikembangkan? Kita punya semua loh. Saya bahkan kadang-kadang terharu sekali ketika orang misalnya patah tulang, contoh Pak, itu bukan hal yang omong kosong, bukan tipu-tipu loh ya. Karena saya punya beberapa karyawan yang misalnya jatuh atau tabrakan gitu ya, kakinya udah patah, itu benar-benar secara tradisional bisa disambung kembali dengan cara tradisional. Itu benar-benar terjadi. Nah, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu juga boleh dikembangkan. Karena menurut RU Kesehatan boleh loh ya, mulai dari keterampilan ramuan boleh dikembangkan oleh masyarakat. Ya, jadi nantinya kita pun ya, ada program dari Kemenparekraf ya, Pak, kreatif ya, Menteri Pariwisata dan Kreatif ya Pak ya. Ya. Nah, itu kan pengembangan jamu untuk tourism. Harusnya kita juga terus bisa dikembangkan. Mudah-mudahan harapan ke depan bisa benar-benar terwujud ya. Kita ini jangan alergi kepada yang tradisional, tapi benar-benar mari yang tradisional terus kita kembangkan bersama, kita percayai. Ya, mungkin pendekatannya melalui wellness tourism mungkin lebih mudah ya. Kalau mungkin langsung dicangkokkan ke puskesmas, ke rumah sakit, mungkin perlu tahapan yang lebih panjang karena keberadaan pengobatan konvensional yang berbasis barat ya, karena edukasinya juga mengacu ke barat, itu mungkin agak perlu tahapannya agak panjang. Tapi kalau menyangkoknya dengan wellness tourism mungkin lebih mudah, karena sehingga wisatawan luar negeri itu datang ke Indonesia tidak saja untuk berpiknik, tapi juga menyehatkan. Dan di sana mungkin teman-teman Mbak Ning bisa membuka gria sehat, termasuk jamunya dan pelayanan tradisional Indonesia. Saya kira itu akan lebih mudah, Mbak Ning ya. Bagaimana kita bisa berkolaborasi aja, Mbak Ning? Mungkin di dalam GP Jamu sendiri juga mulai dibentuk satu kajian yang lebih serius bagaimana membuat ekosistem jamu ini dalam wellness tourism, Mbak Ning. Ya betul. Jadi kita perlu membangun tempat-tempat wisata jamu barangkali gitu ya. Makanya saya mengembangkan lagi rumah wisata taman herbal. Jadi walaupun skala kecil, tetapi sekarang saya banyak memberikan juga penyuluhan-penyuluhan. Saya undang PKK, saya undang organisasi lain untuk datang ke tempat kita. Kita sudah ada contoh-contoh tanaman obatnya.
silahkan kalau mau belajar karena masing-masing tanaman obat dan udah kita kasih nama. Jadi nanti kita ajarkan bagaimana cara mengolahnya sehingga banyak masyarakat yang tidak takut lagi minum herbalnya karena saya menjelaskan nih tanaman obat yang enak dimakan mana, daun yang bisa langsung dilalap mana. Itu coba saya kembangkan seperti itu ya untuk tadi arahnya ke tourism ya. Ya, Mbak Ning kan udah puluhan tahun berkecimpung di dunia produsen jamu dan juga mengelola klinik Gria Sehat tradisional. Mungkin bagi teman-teman yang masih muda, bagi menunjukkan regenerasi ini kan harus terus kita bangun ya. Apa saran-saran Mbak Ning kalau ada anak-anak milenial ini ingin mencoba masuk di dunia pengobatan tradisional, Mbak Ning? Ya, saran saya sih kan ada Aspetri misalnya ya, Asosiasi Pengobat Tradisional. Ya belajarlah di sana. Sekarang juga ada lagi organisasi lain yang memberikan pelatihan berjenjang ya. Sudah ada ininya juga apa namanya ujian-ujiannya dari dikti. Jadi banyak cara sebetulnya untuk belajar itu kalau yang pendidikan non formal ya. Bisa juga sekarang kan sudah ada juga D3 Jamu di Solo. Kemudian di Jakarta Timur ini ada Nalanda, itu dia memberikan apa ya? Pendidikan untuk pengobat tradisional. Jadi mulai dari TCM Traditional Chinese Medicine sampai ke jamu diajarkan di sana sampai bagaimana pijit dan seterusnya lah. Pokoknya memang kalau kita mau terjun ke sana ya harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar yang apa namanya formal, itu sekarang ini di YouTube, di Instagram, di TikTok bahkan ya banyak juga yang memberi masukan, tetapi harus hati-hati karena banyak yang juga tidak benar gitu loh, ngasih masukannya kok salah Tidak gitu. bertanggung jawab kontennya. Nah, ya, asal kontennya heboh, makanya saya kadang-kadang prihatin kalau misalnya cuman satu herbal menyembuhkan kanker kayak gitu. Jalannya. Wah, ini lah nggak bener. Terus kadang-kadang anak-anak muda itu karena saya mengajar ya, saya mengajar di komunitas apa namanya LPK misalnya ya, itu banyak yang nanyanya cuman begini, Bu, obat diabetes apa? Obat kanker apa? Kok cuman begitu? Nggak bisa. Kita harus mempelajari juga latar belakang seorang itu sakit apa, lalu Ya. bagaimana diagnosanya, lalu bagaimana meresepkannya. Itu harus dipelajari, jangan asal. Nah, bagi yang tidak mau belajar banyak, ya bisa saja. Misalnya saya banyak membantu anak-anak muda yang pokoknya mereka maunya saya tinggal bisnis aja, Oma yang bikinin. Jadi itu namanya makro. Jadi kita juga banyak anak-anak muda yang terus kerjasama dengan kita untuk bisa terjun ke apa produk-produk jamu ataupun obat-obat tradisional dengan cara tadi kolaborasi gitu. Baik, sebagai penutup closing statement-nya Mbak Ning dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini, apa harapan Mbak Ning ke depannya sehingga saya sih yakin jamu ini bisa menjadi keunggulan daya saing bangsa Indonesia karena kita juga harus bersyukur tidak semua negara memiliki kekayaan hayati yang sebanyak Indonesia, tapi sayangnya belum menjadi satu ekosistem pengobatan tradisional yang komprehensif sehingga ya mohon maaf masing-masing produsen bergerak sendiri, teman-teman terapis tradisional bergerak sendiri sehingga belum ada ekosistem sebagaimana selayaknya pengobatan yang memang nggak bisa hanya minum aja, hanya terapi aja. Kan kalau saya pahamin kalau kita terapi tradisional pasti pulangnya diberi ramuan juga kan. Jadi harusnya memang sejak dulu ekosistemnya dibangun Mbak Ning. Silakan closing statement-nya Mbak Ning. Ya, mudah-mudahan ke depan yang mimpi yang paling yang paling kita inginkan adalah ada rumah sakit tradisional, rumah sakit pengobatan tradisional. Kalau itu belum bisa diwujudkan, mudah-mudahan pemerintah mau memberi ruang di rumah sakit atau puskesmas. Tadi sebagian sudah ada loh Pak Karyanto, puskesmas yang ada pelayanan pengobatan tradisional sudah mulai ada, walaupun belum banyak. Nah, ke depan kita berharap agar
semua wilayah itu di rumah sakit ataupun puskesmas ada layanan pengobatan tradisional. Entah bagaimana kebijakan pemerintah untuk bisa mewujudkan ini dan juga upaya-upaya kita bersama untuk bisa mengembangkan pengobatan tradisional itu kalau bisa ya kita harusnya bisa ya sejajar dengan Cina deh. Karena mereka menghargai banget yang tradisional. Ya, jadi kita bisa seiring sejalan. Kayak yang saya lakukan kan saya terus bekerja sama dengan kalangan medis. Jadi kita nggak boleh antipati, kita juga malah justru sebaiknya dokter belajar yang tradisional belajar juga medis walaupun tidak penuh ya, tetapi setidaknya kita bisa memahami bagaimana kalau keluhan ini tuh sebetulnya satu gejala penyakit apa dan sebagainya itu yang perlu kita kolaborasikan bersama untuk mewujudkan pengobatan tradisional bisa benar-benar mendunia. Harapan kita begitu. Terima kasih Mbak Ning Harmanto, Presiden Direktur PT Mahkota Dewa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru disahkan ini terbentuk ekosistem pengobatan tradisional yang bisa menjadi nilai tambah bangsa Indonesia, memiliki daya saing tidak saja untuk bangsa Indonesia tapi juga untuk masyarakat dunia. Demikian sahabat Kridasia di seluruh Indonesia. Untuk berkembangnya channel kami silakan like, share dan subscribe. Sampai jumpa Mbak Ning. Sehat selalu, salam jamu mendunia. Sehat selalu, monggo.